Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian yang hari ini kurang sehat segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat penyakitnya agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula, semoga kalian tetap semangat belajarnya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, mungkin kalian telah mempelajari tentang magnet. Nah, kali ini kita akan mengulang kembali materi magnet agar kalian lebih paham dan lebih siap lagi untuk mempelajari pelajaran ini. Lalu, apa itu magnet? Dapat kalian lihat ya pada gambar. Di sini ada magnet ya yang dapat menarik benda-benda. Nah, jadi magnet adalah suatu benda yang terbuat dari logam yang tentunya dapat menarik benda lain di sekitarnya, di mana benda lain tersebut tentunya benda-benda yang bersifat magnetis. Kata magnet itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, di mana kata itu memiliki arti batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah sebuah kota di wilayah Yunani, di mana sekarang kota ini berubah namanya menjadi Manisia yang terletak di wilayah Turki. Nah, jadi sebenarnya magnet ini telah ditemukan ya pada zaman prasejarah, yaitu di Magnesia. Di sana banyak sekali ditemukan kandungan-kandungan magnet. Inilah dia asal kata dari kata magnet. Lalu ini ada tentunya berdasarkan proses terbentuknya magnet itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada magnet alam dan ada magnet buatan. Di mana magnet alam adalah magnet yang terbentuk secara alami. Contohnya batuan yang memiliki sifat kemagnetan. Adapun magnet buatan merupakan magnet yang dibuat manusia. Nah, magnet buatan itu sendiri memiliki berbagai macam bentuk. Bentuk-bentuknya bisa kalian lihat pada layar. Yang pertama di sini ada magnet batang. Yang kedua ada magnet silinder, yang ketiga ada magnet ladam, keempat ada magnet lingkaran, dan yang terakhir ada magnet jarum. Inilah dia bentuk-bentuk magnet. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui apa sifat-sifat magnet. Yang pertama memiliki dua kutub. Apa yang dimaksud dengan kutub? Kutub magnet adalah ujung-ujung magnet yang mempunyai gaya tarik atau gaya tolak terbesar. Atau dengan kata lain, kutub magnet adalah dua bagian yang sangat kuat atau bagian yang sangat kuat gaya magnetnya. Itulah dia disebut kutub magnet. Di mana tadi telah dijelaskan kutub magnet mempunyai dua buah. Jadi di magnet ini ada dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Tentunya ini disebut kutub tidak senama. Jadi memiliki dua kutub yang tidak senama, di mana yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan. Atau north dan south.
Ini dia memiliki sifat magnet yang pertama. Yang kedua, memiliki gaya magnet. Iya. Apa sih yang dimaksud gaya magnet? Gaya magnet adalah kemampuan magnet untuk menarik benda-benda tertentu. Ini yang disebut gaya magnet. Dan gaya magnet menyebabkan tentunya benda-benda yang memiliki sifat magnetis akan tertarik oleh magnet. Gaya magnet tentunya memiliki kekuatan yang berbeda-beda di setiap bagiannya ya. Di mana tetap gaya magnet paling kuat terletak di kutub-kutub magnet. Nah, ini dia memiliki gaya magnet, jadi dapat menarik benda atau kemampuan menarik benda lain. Selanjutnya, tadi sudah disinggung memiliki gaya magnet. Tentunya akhirnya sifatnya juga menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Di mana berdasarkan kemampuan ditarik gaya magnet atau kemampuan benda tersebut ditarik oleh magnet itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ferromagnetis, yang kedua ada paramagnetis, yang ketiga ada diamagnetis. Kalian bisa diingat-ingat dengan mengingat kata depannya saja dan ditambahkan kata magnetis di setiap akhirannya. Jadi kata depannya yang diingat ferro, para, dia. Ferro itu berarti bendanya ditarik dengan kuat oleh magnet. Dan biasanya benda-benda ini terbuat dari logam besi ataupun baja. Yang kedua, para. Para ini bendanya ditarik dengan lemah oleh magnet. Jadi benda yang ditarik lemah oleh magnet itu misalnya terbuat dari logam aluminium. Dan yang terakhir, dia. Dia magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Sehingga bahan benda yang biasanya tidak dapat ditarik magnet ini seperti kayu, plastik, dan kaca. Nah, kalian bisa mengingatnya di mana benda dibagi berdasarkan kemampuan ditarik oleh gaya magnet itu terbagi menjadi 3. Ibu ulangi, ada ferro, para, dia atau ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Di mana ferro ditarik kuat, para ditarik lemah, dan dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, dari sifat kemagnetannya itu sendiri sehingga kita bisa mengetahui bahwa benda atau bahan tersebut terbagi menjadi 2 berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama ada magnetis, yang kedua ada non-magnetis. Ya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa bahan atau benda itu terbagi menjadi 2 berdasarkan sifat kemagnetannya. Yaitu yang pertama ada magnetis, yang kedua ada non-magnetis. Magnetis adalah bahan yang dapat ditarik atau benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan sangat kuat. Dan biasanya benda tersebut dapat diubah menjadi magnet atau dapat dimagnetkan atau dapat menjadi magnet buatan. Itu magnetis. Contohnya besi, baja, nikel, kobalt. Nah, sementara bahan non-magnetik adalah bahan yang biasanya tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditarik lemah oleh magnet. Ya, biasanya non-magnetis ini lebih ke tidak dapat ditarik magnet dan tidak dapat pula tentunya dimagnetkan. Sehingga di sini contohnya yaitu diamagnetik, yaitu bahan diamagnetik sifatnya non-magnetis, yaitu bahan yang ditolak dengan lemah oleh magnet dan tidak dapat dimagnetkan. Contohnya seng.
Nah, sementara kalau tadi sudah disebutkan berdasarkan kemampuan ditarik magnet, itu ada ferroparadia. Kalau ferro sudah jelas, berarti masuk ke bahan yang sifatnya magnetis, di mana dia bisa diubah menjadi magnet. Dia magnetis sudah jelas, itu menjadi bahan yang sifatnya non-magnetik karena bahannya tidak dapat diubah menjadi magnet atau tidak dapat ditarik juga dengan magnet. Sementara kalau paramagnetis masuknya ke magnetik atau non-magnetik. Ya, masuknya ke non-magnetik karena paramagnetik ditariknya hanya lemah, sehingga kalau diubah menjadi magnet tentunya tidak dapat menarik benda lain atau sangat lemah, jadi tidak kuat menarik benda lain, sehingga tidak dapat dimagnetkan atau paramagnetis tidak dapat diubah menjadi magnet buatan atau dimagnetkan tadi. Contohnya tadi aluminium. Nah, ini dia kemampuan atau benda tertentu yang tentunya dapat ditarik oleh magnet. Yang selanjutnya ada sifatnya menarik atau menolak magnet lain, di mana kutub yang senama akan tolak menolak. Maksudnya kutub senama itu apa, Bu? Ya, kutub senama itu berarti dua buah kutub yang sifatnya sama atau namanya sama. Kutub utara sama kutub utara. Otomatis kalau bertemu utara dan utara itu akan tolak menolak seperti pada gambar. Sementara kalau tidak senama, nah, utara dengan selatan bertemu, maka akan tarik menarik. Inilah dia sifat-sifat magnet. Dan tentunya magnet itu sendiri dapat menimbulkan medan magnet. Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Atau dengan kata lain, ruang di sekitar suatu magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnetik jika diletakkan di dalam ruang tersebut. Ya, sederhananya seperti ini. Kalau pada gambar di sebelah sini masih terdapat benda-benda magnetis yang bisa ditarik, maka tentunya akan mengalami gaya magnet atau tertarik oleh magnet itu. Jadi karena di sini masih cakupan medannya atau ruangnya. Nah, ini yang ada tanda panah. Seperti pada gambar kompas. Di sini ada kompas, maka kompasnya akan tertarik mengikuti gaya magnet itu. Ini dia medan magnet. Jadi ruang di sini. Dan biasanya memang medan magnet akan digambarkan oleh atau ditunjukkan dengan pola-pola garis. Karena memang tidak dapat dilihat ya medan magnet itu, tapi bisa kita gambarkan atau kita tunjukkan dengan pola-pola garis gaya magnet. Nah, ini dia. Garis-garis gaya magnet atau flux magnetik adalah garis-garis yang menggambarkan adanya medan magnetik. Bisa dilihat ini garis-garisnya. Ya, garis-garis gaya magnet. Nah, dari fenomena pada gambar bisa kita lihat sama-sama bahwa garis gaya yang ditimbulkan itu biasanya mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Dan hal ini tentunya sesuai dengan teori sebagaimana kutub utara sifatnya keluar sementara sifat kutub selatan itu masuk. Makanya di sini juga bergeraknya dari utara ke selatan. Ini dia garis-garis gaya magnet. Atau garis gaya magnet itu bisa pengertiannya berupa garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet.
Sekali lagi, garis-garis gaya magnet adalah garis-garis khayal yang menunjukkan pola garis-garis lengkung yang terbentuk di sekitar magnet. Inilah dia medan magnet dan garis gaya magnet. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Ya, yang pertama yaitu dengan cara menggosok atau dengan menggosokkan magnet secara berulang-ulang dan teratur pada besi dan baja. Maka besinya dan baja tersebut akan bersifat magnetik. Di sini magnetnya yang sebagai alat untuk digosok, ini yang mau diubah menjadi magnet besinya. Dan menggosoknya itu harus searah, tidak boleh bolak-balik atau maju mundur. Ya, jadi harus arah. Dari sini, dari kanan ke kiri, lalu diangkat kanan ke kiri seperti pada gambar. Kanan ke kiri diangkat, ya. Lalu kanan ke kiri. Ini dia dengan cara menggosok. Dan tentunya kutub magnet yang dihasilkan di ujung bahan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi akan berlawanan. Ini dia cara membuat magnet dengan cara digosok. Ya, cara selanjutnya yaitu dengan induksi. Ya, induksi itu adalah suatu bahan didekatkan, tidak menyentuh pada bahan magnet yang kuat, maka bahan tersebut akan menjadi magnet atau terinduksi. Ini disebutnya induksi. Jadi di sini bisa kita lihat paku atau besi atau baja didekatkan dengan magnet, tidak ditempel ya, maka magnetnya akan berubah menjadi besinya akan berubah menjadi magnet. Namun tentunya ketika besi ini atau magnetnya dijauhkan dari besi, maka akan hilang sifat kemagnetannya. Kecuali baja. Kalau baja masih agak bertahan sifat kemagnetannya, kalau besi cepat sekali hilang sifat kemagnetannya jika dijauhkan dari magnet. Makanya pada gambar yang kedua di sini bisa dilihat, nih, ini didekatkan dua-duanya menjadi magnet, tapi yang satu kok cepat hilang, sementara yang satu agak bertahan. Nah, ini karena yang satu ini baja, yang satu ini besi. Tuh, ini dia cara membuat magnet dengan induksi atau dengan didekatkan. Dan selanjutnya yaitu cara membuat magnet dengan menggunakan arus listrik atau dengan kata lain disebut elektromagnet. Nah, kalau pada elektromagnet ini bisa kita lihat ya. Ini gambarnya. Ini gambar kedua. Nah, jadi caranya yaitu logam dililit kabel yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai atau kutub-kutub yang bisa dijadikan sumber listriknya. Ini kalau pada ini percobaan sederhana biasanya itu baterai. Jadi di sini ada logam dililit kabel, kabelnya nyambung ke baterai. Nah, inilah dia cara membuat magnet. Tentunya magnet ini juga elektromagnet, semakin rapat lilitan kabelnya, maka semakin kuat sifat kemagnetannya. Ya. Jadi makin kuat dia dapat menarik benda lainnya jika lilitannya semakin rapat. Dan bisa dilihat arah kutub magnet itu kalau pada lilitkan ya, atau dengan menggunakan arus listrik ini bisa menggunakan kaidah tangan kanan di mana keempat jari ini 1, 2, 3, 4 atau ini dari sini, kalau nggak kelihatan yang ini bisa lihat yang ini ya, itu merupakan arus listriknya.
Dan ibu jarinya itu kutub utara. Jadi ini kutub utara, lilitannya seperti ini. Jadi dari sini ya, mengikuti tangannya. Tangannya kan nekuknya seperti ini. Ya berarti dari kabelnya dari sini. Nah, ini dia dengan menggunakan arus listrik atau elektromagnet. Demikianlah tadi pemaparan singkat tentang magnet, di mana kita mengulang kembali, mengingat-ingat kembali materi-materi yang telah disampaikan pada sebelumnya. Setelah kalian mengingat kembali materi yang telah disampaikan, kalian bisa mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video kali ini. Dan sebagai latihan tentunya usahakan juga agar tidak melihat ke buku, agar kalian mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini tentunya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, raih prestasi, jadi anak hebat, sukses di dunia dan akhirat. Bismillah, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.